Slide 1. 1, 2, 3. Oke, untuk slide 2. 1, 2, 3. Oke, untuk slide terakhir mungkin ya. 1, 2, 3. Oke, sudah, Pak. Kirim ke grup. Hmm. Sudah, Pak. Baik, kita mulai perkuliahannya. Pertama, saya ingin mengulang bahwasanya kelasnya tertinggal banyak. Kenapa? Karena susah kali kalian untuk membuat jadwal pertemuan 1 kali 1 minggu. Artinya ini sudah pertemuan ke-13. Tinggal 2 pertemuan lagi. Karena ada kelas-kelas mengganti untuk mengejar ketertinggalan di mata kuliah. Ini minggu terakhir untuk apa ya? Online mungkin. Mungkin minggu depan sudah bisa offline. Boleh diingatkan kembali sampai mana pertemuan kita? Pembahasan kita terakhir, Pak, tentang konselor adiksi narkoba sama metode pekerja sosial di tahapan case work sama group work, Pak. Oke. Jadi yang perlu diketahui pada mata kuliah metode bekerja sosial adalah mata kuliah ini mata kuliah nabza atau metode Peksos? Gangguan penyalahgunaan zat. Oke, nabzanya Ya, Pak, Nabza. terkait dengan metode Peksos adalah apa yang harus dilakukan seorang pekerja sosial di lembaga rehabilitasi sosial narkoba. Jadi ada beberapa model. Yang paling populer itu modelnya adalah rehabilitasi sosial, rehabilitasi sosial. Jadi yang rehab sos itu yang bisa kita praktek. Yang nggak bisa apa? Misalkan RSKO, Rumah Sakit Ketergantungan Obat. Kenapa? Karena dia sudah menggunakan medis untuk pelayanannya. Jadi yang pekerja rehabilitasi sosial, rehab sos. Makanya namanya kalau nanti Anda dapat izin, sudah dapat izin dari Kang Ewo, listnya. Dari Kang Ewo sendiri belum ada, Pak, untuk list-list pantinya. Kata Kang Ewo kemarin pembahasannya itu ada 18 panti gitu. Karena ada 18 kelompok gitu. Jadi yang akan kita lakukan nanti, harusnya sudah dari 2 minggu yang lalu sudah ada listnya. Tapi nggak dikasih juga. Kita tunggulah, karena saya tidak bisa mengeluarkan izin untuk panti yang mau dituju, karena nanti tidak akan diberi izin kalian untuk menangani ataupun terlibat kepada penanganan nafzanya. Jadi perlu izin dari yang memiliki wewenang. Baik, untuk nafzah sendiri berkaitan dengan metode pekerja sosialnya adalah metode apa yang paling tepat. Jadi metode casework itu sebenarnya bisa dilakukan oleh pekerja sosial, tapi bukan, saya ulang, metode pekerja sosial casework perorangan bisa dilakukan oleh seorang pekerja sosial, tapi bukan untuk programnya. Jelas ya? Jadi, lembaga rehabilitasi sosial narkoba ada program nafzanya. Programnya kalau dia tidak therapeutic community atau TC, dia narkotik anonimus atau NA tulisannya.
Di mana itu bisa dibaca? Anda bisa baca di buku Model Pelayanan Adiksi Narkoba, tulisan saya, bisa Anda download. Sudah ada yang download? Sudah, Pak. Sudah saya download. Saya share screen-nya, Pak. Ya, boleh. Nanti dikasihkan lagi bagi yang Ini, nggak ada Pak. punya paket untuk mendownload. Di Play Store juga ada lengkap, kawan-kawan. Bukan yang ini yang pencegahan. Yang satu lagi yang apa? Yang warna Model pelayanan, ini, ya, Pak. warna biru. Ya, Ini yang warna biru ya. ya. Nah, kalau Anda baca nanti di sini ke bawah di kata pengantar itu ada saya tuliskan tentang beberapa model. Model ini terus ada 8 model kata pengantar. Bukan. Coba ke apanya? Ke paling bawah. Sampul paling bawah. Ini udah masuk undang-undang, Pak. Sampul Oh, sampul. terus. Eh, Nggak ada ya? Sampul belakangnya. ini, Pak. Ah, ini. Terdapat 8 model pelayanan adiksi narkoba yang selama ini digunakan oleh narkoba. Nah, ini yang umum. Jadi, kalau yang rehabilitasi sosial yang tadi saya katakan, dia menggunakan model ini. Therapeutic community, ini nomor satu, sama model narkotik anonimus. Nah, therapeutic community ini, kalau Anda baca lagi nanti sejarahnya di sini tentang TC, ada kemudian NA, narkotik anonimus. Nah, sebenarnya, bukan sebenarnya, serupa tapi tak sama gitu. Jadi mereka nanti salah satu programnya ada 12 langkah, 12 step, kemudian bagaimana mengatur kehidupan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, ini balik lagi ke program TC, coba lihat di halaman TC, TC. Stop dulu, stop. Ah, ini naik ke atas nih. Oke, ini punya siapa nih? Naik ke atas. Halamannya Ini, TC Pak. pada Filosofi filosofi. terapeutik. Oke, ini TC. Ini therapeutic community. Oke. Ini di sinilah apa sih yang dimaksud dengan therapeutic community? Jadi, therapeutic community itu dalam metode pekerja sosial masuknya ke dalam metode group work. Programnya, program therapeutic community atau narkotik anonimus, seorang pekerja sosial menggunakan group work. Kemudian kesoknya di mana? Individu di luar ini, di luar program. Oke. Oke, Pak. Jadi kalau dia ke bawah lagi, contoh ke panti rehab ke bawah. Bukan. Next. Selanjutnya ke beberapa panti rehabilitasi. Oh, yang IPWL-IPWL-nya, Pak. Ya, Ini, Pak, ada. contoh ini ya Mimas, ya Yayasan Mitra Masyarakat Sehat. Ini yang narkotik anonimus dia nih. Oke, next lagi. Kita mau lihat apa program dia. Terus, ini dia. Daily activity, dimulai dari 6.30 sampai dengan jam 11. Yang dilakukan ini, programnya ini, dengan nama narkotik anonimus tadi,
Inilah dia, selama berapa lama misalkan, selama 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan, tergantung hasil assessment ataupun hasil dari screening. Yang dijelaskan Pak Eka kemarin ada screening, maka dia itu yang menentukan nih hasil assessment dan pencegahan penegakan diagnos ini. Ini yang dilakukan mereka. Nah, mereka itu dalam arti siapa? Konselor adiksi, bukan pekerja sosial. Jadi begitu rawat masuk dia, contoh ya, ke atas ini, nomor 1, nomor 2-nya ini, bawah ke bawah. Ini, alur penerimaan residen. Klien residen datang, rujuk, oke, untuk perawatan adiksi. Nah, yang melakukan asesmen ini, oke, adalah seorang konselor adiksi. Inilah yang dipelajari yang ASIIN dan model-model lainnya. Ini bagian-bagian apa yang dikembangkan. Jadi kerja sosialnya bisa, tapi bukan tupoksi utama seorang pekerja sosial. Ini tupoksi utama seorang konselor adiksi. Karena yang berhak melakukan ini adalah seorang konselor adiksi yang telah memiliki sertifikat. Ini tahapan ini. Yang menerima siapa, melakukan asesmen siapa, sampai nanti ke atas ke nomor 2-nya, nomor 3-nya. Nih. Nah, ketika dia diterima misalkan. Nah, mulai dari sini baru mulai bekerja sama nanti. Konselor ini kan. Nah, dapatlah nanti hasil ASIIN ataupun hasil rekap asesmen dari pekerja sosial. Biasanya dalam manajemen kasusnya diminta tuh sama pimpinan lembaga mana pendapat asesmen dari konselor adiksi, karena dia yang lebih berwenang, mana pendapat dari seorang pekerja sosial atau psikolog. Karena di sini eh, irisan-irisannya itu sangat sangat besar antara ketiga hal tadi. Ini untuk menguatkan hasil asesmennya dia layak diterima atau ditolak atau dirujuk tempat lain adalah gabungan dari 3 profesi tadi, baik pekerja sosial, konselor adiksi maupun psikolognya. Tapi yang utama melakukan eh, asesmen itu ataupun screening adalah seorang konselor adiksi. Nah, untuk si pekerja sosialnya sendiri, kapan dia melakukannya? Dia akan melakukannya ketika tahapan-tahapan ini dilakukan nih. Ketika tahapan dari bangun pagi 6.30 sampai 23 jam 11 malam. Yang dilakukannya adalah metode group work. Nah, jadi yang dilakukan daily activity ini adalah tupoksi seorang pekerja sosial. Kapan ini dilakukan? Ketika dia sudah, kalau di sini dia ke bawah lagi, tahapannya, terus next. Oh, tidak dituliskan di sini. Ketika tadi, kalau Anda mau melihat di situ, ketika dia mulai diterima rujukan tadi. Oke. Nah, ini untuk Yayasan Mitra Masyarakat Sehat atau Yamimas. Kalau kita ke Rumah Singgah Caritas PSC, ini punya orang Kristen, punya Katolik nih. Dulu Pak Eka di sini dia bekerja. Next. Lagi. Tadi kegiatan Rumah Singgah. Nah, ini. Ini. Sama kan? Jadi, inilah yang akan dilakukan seorang pekerja sosial. Dengan apa? Dengan menggunakan group work. Artinya, menggunakan kelompok. Oke, sekarang sampai di sini. Ada pertanyaan?
Sudah mengerti? Apa perbedaan di casework dengan group work pada saat seorang pekerja sosial memberikan pelayanan kesehatan sosial di panti rehab? Sudah? Izin Pak dari mati mikrofon. Jadi kan Pak untuk di panti rehabilitasi untuk di ranah metode casework-nya itu kan ranahnya konselor adiksi kan Pak. Apa? Untuk yang di metode casework atau yang perorangan tadi yang Bapak bilang, yang itu kan untuk konselor adiksi kita tuh nggak bisa masuk, tapi bukan untuk di bagian programnya gitu. Bukan. Bukan konselor ya konselor gitu. Oh, Berbeda konselor adiksi, berbeda pekerja sosial, berbeda psikolog. Tidak bisa seorang pekerja sosial melakukan pekerjaan konselor. Walaupun di lapangan nanti kalian tengok tumpang tindih mana pekerja sosial, mana konselor adiksi dalam melakukan program. Tuh. Tapi seorang pekerja sosial, dia bisa tupoksi dia di sini pada saat melakukan namanya program daily baik activity. terapeutic community maupun narkotik anonimus dalam daily activity ini. Menggunakan metode apa? Metode group work. Karena terapeutic community ataupun narkotik anonimus ini dia disusun berdasarkan daily activity dia. Oke. Hmm, Nah, untuk casework-nya itu personal, perorangan yang Bapak bilang tadi. perorangan, dalam bukan dalam program utama. Program utamanya kan dia TC atau NA, kemudian Hmm. menggunakan daily activity itu menggunakan group work. Tapi casework-nya di mana? Casework-nya perorangan. Perorangan itu bisa dilakukan bisa tidak atas permintaan si klien ataupun atas permintaan lembaga gitu. Jadi tupoksi utamanya di group work. Jadi mereka masuknya pekerja sosial itu di sini. Kira-kira kayak gitu dia. Oke Pak. Pak, sebenarnya Pak, Silakan. berarti nggak semua klien yang ada di situ mendapatkan apa namanya cashback tadi ya Pak. Berarti hanya Tidak, beberapa orang aja ya Pak. hanya beberapa orang itu pun dengan ketentuan atau persyaratan tertentu, misalkan atas permintaan keluarga, atas permintaan pimpinan apa untuk dan lain-lain. Karena seorang pekerja sosial pada saat kalau masih ingat kemarin pembagian metode dengan eh, PPKS, grup kalau penyalahgunaan nafsa itu dia masuknya ke dalam grup work. Jadi kalau kesoknya nih mana? Kesoknya nanti kalau ada yang meminta, jadi tidak wajib gitu. Pekerja sosial wajibnya di grup work. Tapi kalau untuk melakukan pendekatan, melakukan apa, membangun relasi, itu kan pakai metode kesok, iya. Dalam asesmennya, iya. Dalam pendekatannya, iya. Tapi tidak melakukan tahapan-tahapan di casework. Tugas utamanya. Tugas utamanya melakukan tahapan di group work. Itu kira-kira Ridho. Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Atau ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, saya mau nanya Silakan. tentang casework tadi kan berarti sesuai kalau misalkan ada permintaan dari lembaga atau dari personal. Nah, semisal ada permintaan dari personal tapi dilakukannya di luar panti rehab itu bisa, Pak? Kalau di luar panti rehab tidak lagi namanya program TC atau NE. Sudah beda dia. Jadi tetap ini dalam pada saat melaksanakan rehabilitasi sosial adiksi. Tuh. Nah, ini yang mau saya jelaskan nanti. Bahwasanya ini tumpang tindih. Nah, coba dilihat di buku ini di bagian 6 tuh. Ada pekerja sosial, ada konselor adiksi narkoba di halaman 96 tuh. Itu udah konselor adiksi itu, ini menurut Pak Eka.
karena dia yang apa? Ahlinya di situ. Ini pendapat dia, bukan pendapat saya. Jadi ini loh seorang konselor adiksi. Perawatan. Ini Pak, Nah, udah kalian baca nih? udah Pak. Apa bedanya? Kalau udah kau baca. Kalau konselor itu kan Pak lebih ke ini dia, lebih ke perawatan-perawatan yang lebih kompleks itu, lebih komprehensif Pak. Kalau yang Oh, pekerja sosial komprehensif. yang lebih Komprehensif keseluruhan. Kalau keseluruhan dia aja lah yang bekerja maksudnya dia lebih intensif maksudnya Pak. intensif. Jadi pekerja sosial Kalau ya pekerja intensif. sosial, kalau yang di pekerja sosial tuh dia masuknya di aktivitas waktunya gitu Pak. Ya, sama saja. Nah, di sinilah nanti terjadi tumpang tindih pekerjaan ketika pekerja sosial sendiri atau calon pekerja sosial dia nggak tahu tupoksinya ngapain di lembaga nafza. Dan konselornya juga nggak tahu gitu. Dia diambilnya semua gitu. Nah, coba lihat ya. Ini, lihat penerimaan awal nih. Masuk. Mau Kemarin kan saya jelaskan nih. Kalau TC biasanya ditangkap polisi, tangkap BNN, mau diceraikan bininya, mau dicoret ayahnya dari ahli waris, kartu keluarga, mau dipecat, dan lain-lain. Karena ancaman intinya. Boleh. Bedanya sama NE apa di buku sebelumnya? Kalau narkotik anonimus, yang datang ke sana, yang diantarkan keluarganya, atas kesadaran dia sendiri. Berarti dia sudah tahu dirinya bermasalah dan ingin keluar dari masalah penyalahgunaan narkoba tadi. Oke? Jelas ya? Kalau TC, tidak semuanya. Kebanyakan karena ancaman tadi. Karena tangkap polisi, BNN, mau dipenjara, jadi direhab. Ya kan? Artinya tanpa kesadaran dia, itu poinnya di TC. Nah, di penerimaan awal ini si kontrol adiksi memiliki peran full. Oke? Di sini medis dan sosial. Nah, sosialnya ini dalam membuat rencana ini bekerja sama dengan si konselor adiksi sama si psikolog. Dalam activity daily di rehabilitasi sosial dia tupoksi si pekerja sosial. Jadi kerjasama. Jadi tidak ada yang dominan di sini. Masalahnya yang terjadi adalah tumpang tindih dan merasa paling dominan dalam melakukan ini. Nah, ketika selesai direhabilitasi 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 8 bulan, di monitoring evaluasi. Ya kan? Ternyata relapse. Relapse itu apa? Setelah keluar, balik lagi. Maka diulang lagi dari awal. Tuh lagi. Nah, kalau dia tidak relapse, atau namanya aftercare. Dia udah selesai direhab nih, 3 bulan misalkan kan. Dia namanya aftercare. Nah, ini dia masuk ke rawat jalan bisa. Atau misalkan tidak bisa ditangani, maka dia dirujuk. Nah, kerja sosial memiliki peran juga di sini. Dirujuknya kemana? Diminta tuh saran-sarannya. Tuh. Sampai dia ke sini. Kalau dia relapse lagi, balik lagi. Baliknya nggak dari mana? Dari sini nggak dari awal. Artinya ada yang salah di sana. Apakah asesmennya salah dari pekerja sosial atau dari konselor? Atau membuat programnya tidak betul? Dalam melaksanakannya tidak tercapai? Intervensinya tidak jelas? Nah, ini yang dilakukan oleh, ini versi konselor. Nah, tapi di sini dia merasa ini punya konselor semua. Tidak, namanya medis dan sosial. Ada perawat di sini, ada psikolog di sini, ada
pekerja sosial di sini, ada dokter juga medisnya. Tapi dia merasa si seorang konselor tadi ini kan versi dari nih, ditangani konselor adiksi. Gimana konselor adiksi mengenangani medisnya? Nggak ada tamatan konselor adiksi. Kok bisa? Tapi ini versi mereka ya, biar tidak masalah. Sehingga terjadi tumpang tindih gitu. Karena nggak ada sekolahnya, sekolah konselor tuh nggak ada untuk jadi konselor adiksi narkoba, nggak ada sekolahnya. Yang ada pelatihan dan sertifikat gitu. Pekerja sosial ada sekolahnya, dokter ada sekolahnya, perawat ada sekolahnya, psikolog ada sekolahnya. Mendapatkan sertifikatnya pun ada pelatihannya gitu. Konselor adiksi nggak ada sekolahnya. Nggak ada, nanti yang saya tamatan apa konselor. Beda kan ya konseling. Kalau di SMA itu kan ada guru konseling, guru BP, ya kan? Itu bukan konselor. Itu konseling. BK jurusannya tuh nanti kalau di Unimed BK, bimbingan konseling. Bukan konselor adiksi. Walaupun sama-sama konseling dia, konselor. Psikolog juga seorang konseling, konselor. Gitu. Tapi tidak ada sekolah untuk konselor adiksi. Anda boleh cek di universitas manapun. Kayak Pak Eka tamatannya kan sarjana komunikasi S1-nya, S2-nya FKM, kesehatan masyarakat. Tapi jadi konselor adiksi. Ya kan? Tapi bukannya Akang itu mantan pecandu, makanya dia bisa jadi konselor adiksi gitu, Pak. Salah satunya. Kan nggak mesti semuanya mantan pecandu. Salah satunya. Ini misalkan dokter, spesialis jantung, apakah dia harus sakit jantung dulu? Enggak, Pak. Kan enggak. Dokter spesialis jantung adalah dokter yang sudah pasang ring 4 baru boleh ambil spesialis jantung. Tidak. Sekolahnya, saya bahas sekolahnya, basic sekolahnya. Maka ada satu tulisan saya, nanti di menghasilkan konselor melalui namanya JOT. OJT, on job training istilahnya di Insap. Jadi yang udah pulih ini dia dikasih training. Nah, nama programnya Aftercare. Bentar ya, saya searching dulu tulisan saya itu. Jadi dari mana mereka? Jadi yang sudah pulih tadi karena dia takut sama keluarganya ditolak dan lain-lain, maka mereka melanjutkan namanya Aftercare program. Ini dia. Ini yang mantan-mantan pecandu tadi asalnya. Dapatlah pelatihan, dapatlah sertifikasi, dan lain-lain. Boleh saya gantian share screen-nya? Oh, boleh, Pak. Dibaca di sini. Anda translate lah. Menghasilkan konselor adiksi melalui aftercare program di lembaga rehabilitasi korban penyalahguna narkoba Nabza Insaf Sumatera Utara. Kan di download di sini. Oh, yang di Kutalim Baru ini kan, Pak? Ya, Talim Baru. Jadi mereka namanya programnya aftercare. Jadi setelah dia tadi pulih, kemudian ada program tambahan gitu. Kenapa? Karena permintaan orang tua. Nah, dari sinilah saya berangkat untuk mengkritik program. Artinya programnya salah dong. Artinya programnya nggak tepat dong. Kenapa? Kenapa mereka membutuhkan, kenapa mereka merasa tidak siap untuk kembali ke masyarakat atau ke keluarganya?
setelah menjalani rehabilitasi. Kenapa mereka membutuhkan? Karena alasan ini bagi siapa yang mau saja. Oke, nah kalau di Insaf ini kan gratis. Semua layanan di sini diberi fasilitasi oleh negara. Maksimal di sana daya tampungnya sekitar 300 orang. Nah, ketika mereka sudah dinyatakan pulih, mau ikut program aftercare, mereka harus bayar sendiri. Nah, disinilah nanti mereka diajarin namanya OJT. Kalau Anda buka di sini, on job training, istilah mereka untuk yang mantan-mantan di sini yang sudah pulih tadi untuk mendapatkan pelatihan, mendapatkan seminar, mendapatkan vokasi keterampilan, kemudian mendapatkan sertifikat konselor. Nah, begitu ada lowongan konselor, mereka yang masuk. Makanya saya katakan di awal, konselor tadi, dia juga bisa berasal dari orang yang mantan pecandu dan bukan mantan pecandu. Tuh. Tapi karena sekolahnya tidak ada sekolah konselor adiksi narkoba, nggak ada. Maka mereka membutuhkan apa? Legalitas pendidikannya gitu. Nah, ini panjang ceritanya mengenai profesi konselor. Oke, jelas perbedaannya. Jadi materinya pertama perbedaan apa itu therapeutic community, apa itu narkotik anonimus. Kemudian metode-metode pekerja sosial di lembaga rehabilitasi sosial yang digunakan ketika casework dan digunakan ketika group work. Kapan dia digunakan? Yang ketiga, perbedaan tupoksi antara pekerja sosial sama konselor adiksi. Itu di buku yang satu lagi ada. Nah, sekarang kita masuk ke pemahaman bagaimana seorang pekerja sosial melakukan tahapan group work. Silakan Anda buka catatan Anda mengenai tahapan-tahapan group work. Silakan Anda buka juga di apa? Di buku PKL. Buku PKL ada saya kasih kan? Oh, buku PKL Kalau ada. lebih gampangnya buku PKL aja buka. Tahapan group work sama ya itu. Oke, sebentar ya, Pak. PK, PKL. Ini yang matikan kamera ini mau kuliah atau macam mana nih? Atau nggak ada sinyal? Bisa nih hidup kameranya. Karena saya udah bilang, Anda kalau nggak mau kuliah sama saya di Zoom, keluar. Ya, kalau kira dengarkan radio rusak sini. Ini mau kuliah. Ditanya diam. Jadi kasih penjelasan, nggak didengarkan. Suruh buka kamera, matikan, tidur. Di mana filenya? Oke, sebelum itu menunggu. Saya ke Fadila Zahra. Jelaskan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Fadila Zahra, silakan. Maaf Pak, kurang jelas Pak, mati lampu. Apanya mati lampu? Jelas Jaringannya kok Pak, suara kamu. Lele. Jelas suara kamu jelas. Apanya yang kurang jelas? Suara Bapak. Suara saya. Loh, tadi saya suruh tanya, udah paham? Nggak ada yang mau bertanya. Giliran ditanya, kurang jelas. Apa yang kamu pahami, Fadila Zahra, dari materi yang sudah saya jelaskan?
Mahal loh uang kuliah. Ya kau tengok anak 2024 ini bayar sampai 10 juta. Nah, udah kuliah di sini, kayak gitu. Bagus kau kasih uang kuliahmu sama yang mau kuliah. Kalau kalian nggak mau kuliah, banyak orang yang mau kuliah di luar sana. Untuk buku PKL ini ada, Pak. Anita Maisaroh, silakan. Adik, Ya, Pak. silakan jelaskan menurut Anda apa yang saya jelaskan tadi. Ada 3 materi. Yang saya tangkap, Pak, pada intinya pekerja sosial itu harus bekerja dengan menggunakan metode group work, Pak. Tapi kalau kita mau menangani klien tersebut dalam sendiri-sendiri itu bisa menggunakan cashwork, Pak. Karena kalau misalnya kita pakai group work itu kita makanya karena ada program gitu, Pak. Itu aja. Iya, Pak. Itu kalau diujikan apa? Masih nilainya masih D+ tuh. Nggak ada lagi biar naik jadi C. Udah bubui-bui mulut saya tadi dari jam 8 sampai 49 ini menerangkan ada 3 materi. Kenapa mati lampu juga tempat kamu? Nur Fitri Ramadan. Nur Fitri Ramadhani. Silakan. Pak, sedikit tambahannya kayak metode group work-nya itu bisa menerapkan terapi community, di mana seperti terapi community-nya ini kayak ada daily yang Daily deh. dilakukan, daily activity yang dilakukan oleh para pecandu narkobanya. Itu aja. Gimana mau jadi pekerja sosial pelayanan adiksi nafza? Ibu, nanti ini ujian nilainya A. Tamat nanti cum laude, ya kan? Berfoto-foto cum laude, begitu nanti ke apa? Panti rehab, coba Anda tangani ini. Apa yang dilakukan pekerja sosial? Bingung sendiri. Pelengak-pelengok, nggak diajarkan sama dosennya. Iyalah, mati lampu. Di waktu kuliah mati lampu, jaringannya nggak jelas. Saya ketiduran. Inilah hasilnya. Izin Pak, apa saya boleh bertanya Pak? Silakan, Khaira Nazira. Ya Pak, saya mau nanya, kayak Bapak bilang tadi, kan biasanya di panti-panti itu biasanya menerapkan cashwork ya Pak, berupa terapi community. Tapi kan Pak, Ralat. Casework bukan terapi kok. Casework group itu work, bukan terapi community. maksudnya. Ya, group work maksudnya, berupa terapi community. Tapi kan Pak, kita sebagai pekerja sosial, kita bisa melihat gitu Pak, gelagatnya dari pasien ini. Dan saat kita rasa mungkin ini pasien ini membutuhkan apa ya, itu kayak lanjutan casework itu. Tapi dari pihak pantinya bilang bahwasanya cukup dengan group work aja. Nah, dari situ kan Bapak tadi juga bilang bahwasanya di sini antara konselor adiksi, terus psikolog dan peksos itu nggak ada peran yang dominan gitu. Apakah dengan case ini kita bisa bilang ke salah satu di antara konselor adiksi atau psikolog untuk bisa menangani si pasien ini, atau kita sendiri Pak yang langsung mengajukan untuk adanya casework itu tadi? Oke, saya jawab. Bisa. Dalam satu penanganan atau namanya mereka sebut manajemen kasus biasanya.
Jadi nanti tahapan-tahapan umumnya namanya manajemen kasus. Nanti hasil asesmen dari konselor, hasil asesmen pekerja sosial, hasil asesmen psikolog dilaporkan dan diseminarkan sama supervisor, atasan mereka dari panti. Nah, jadi masukan-masukan tadi itu, perspektif kerja sosial, psikolog, dan konselor adiksi itu disampaikan di situ. Apabila mungkin dirasa, oh si klien A tadi ini dalam grup work-nya dia kurang berkembang misalkan. Dia diperlukan penanganan secara casework ataupun dirujuk kepada psikolog. Misalkan dia punya kasus apa? Minder, rendah diri. Jadi dalam kelompok tuh dia diem aja, nggak mau berbaur. Maka bisa diusulkan oleh seorang pekerja sosial karena dia menangani kelompok tadi pada saat manajemen kasus melaporkan kepada si supervisornya bahwasanya si klien tadi perlu penanganan casework ataupun dirujuk kepada psikolog. Itu boleh. Jadi nanti kita bahas tahap intervensi. Kemarin kita sudah assessment ya. Assessment itu apa? Sudah ya. Terus dalam assessment sudah ya. Kemudian perencanaan program sudah. Sudah belum? Perencanaan program untuk di dalam pantinya itu kan, Pak? Belum, Tidak Pak. lah. Belum. Tahapan casework, tahapan-tahapannya. Belum. Belum. Oke. Ada lagi? Belum saya lanjutkan? Pak, sedikit mau nanya, casework-nya Silakan. itu bukannya diterapkan ketika si pecandu narkobanya baru masuk gitu ya, Pak? Soalnya kemarin itu yang tugas kita sebelumnya yang turun lapangan, kayak asesmen-asesmennya, terus yang kayak di buku Bapak buat, casework-nya itu lebih ke pas waktu si pecandunya baru mau masuk gitu, Pak? Tidak. Makanya tadi kan saya teruskan tuh alurnya tuh. Jadi yang berhak, siapa yang berhak menangani asesmen kerja sosial itu di mana? Pada saat baru masuk, yang mengasesmen itu namanya konselor. Dia yang punya hak, kenapa? Karena dia, tadi kan sudah dijelaskan, memiliki sertifikat kompetensi untuk konselor adiksi. Nah, pekerja sosial tidak di situ tupoksinya. Nanti dia juga akan melakukan asesmen. Oke? Casework ataupun group work-nya. Yang kita bahas di sini adalah di lembaga rehabilitasi sosial adiksi. Biasanya menggunakan terapeutik community atau narkotik anonimus. Oke. Dan di dalam metode pekerja sosial itu masuk ke dalam group work. Program terapeutik community dan narkotik anonimus dalam metode pekerja sosial, dia masuk ke dalam metode group work. Jelas? Nah, ketika dijalankan, kapan itu dijalankan? Ketika pada saat melakukan 12 langkah ataupun tadi daily activity ya. Itulah yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Oke. Nah, ketika dibutuhkan dia casework, bisa disampaikan casework-nya pada saat laporan kepada supervisor. Artinya, tugas utama seorang pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial itu menggunakan metode group work. Kenapa? Karena model-modelnya menggunakan model tadi yang ada di buku pengantar tadi. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Pak, bisa. Oke. Ada lagi? Ini Pak, saya mungkin. tanya. Oh, siap. Silakan. Bagaimana pendapat Bapak tentang statement dari mantan pecandu narkoba yang udah relapse berapa kali? Dia bilang kalau misalkan kita mau bukan sembuh, kita mau balik jadi normal lagi, sebenarnya kita nggak butuh sama rehab sosial. Yang penting dari diri kita sendiri sama support dari orang terdekat gitu. Contohnya misalkan istrinya gitu. Baru nanti dari istrinya atau pekerja sosialnya itu bisa mendampingi daily activity-nya sehari-hari. Itu gimana, Pak? Makanya tadi di awal saya tanya, apakah pekerja sosial bisa mendampingi di luar rehab
sosial gitu Pak, secara casework-nya. Makasih. Maksudnya dia tidak di dalam panti gitu. Iya, dia nggak, alasannya memang karena nggak ada uang kan buat masuk ke rehab itu Pak. Gratis kok. Rehabnya gratis. Kalau yang di Insaf, semua gratis. Oh Di nggak, lokal dia gratis. Pak. Kenapa? Dia di Aceh Pak posisinya. Yang di Insaf dari seluruh Indonesia Oh, daftar. Tapi waiting list-nya panjang, iya. Daya tampungnya cuma 300. Jadi yang di bawah kementerian, yang gratisan itu yang Lido, yang di Bogor itu gratis. Di Sumatera Utara ini Insaf itu gratis. Khusus narkoba ya. Nah, itu gratis. Kemudian BNN saya nggak bisa katakan gratis murni ya. Jadi ada kayak uang administrasi, tapi bukan iuran. Kalau IPWL itu dia ada iuran tiap bulan, misalkan ditetapkan untuk biaya hidup dia di situ sekitar 3 juta gitu. Itu yang IPWL yang swasta kayak Yamimas tadi, yang di buku saya itu Nazar, itu berbayar. Jadi yang di bawah Kementerian Sosial, Anda rujuk saja ke sana, boleh. Nanti kalau Anda mau butuh rekomendasi, nanti bisa sama saya. Alumni kita banyak di sana. oh bukan Pak, sekarang orangnya udah ini Pak, udah sadar Pak. Udah sadar, Ya, alhamdulillah. tapi masih masa apa ya? Lagi masa, udah mulai ngelewati masa kritis, cuma lagi masa untuk pemulihan gitu Pak. Oke. Nah, waktu itu sempat saya tanya kan, karena kebetulan saudara saya juga, dan beliau bilang kayak gitu statementnya Pak. Makanya tadi saya tanya, apakah bisa pekerja sosial mendampingi dia secara pribadi gitu? Kalau pertanyaan bisa tidak bisanya tergantung dari apakah ini program rehab gitu. Kalau dia program rehab tentu sudah berbeda. Namanya kan program rehabilitasi sosial, berarti masuk dalam panti, ya kan? Kemarin kan kita ada pembagian antara metode bekerja sosial menggunakan sistem pelayanan kasus yang panti, non panti, dan gabungan gitu. Tapi kalau mengacu kepada bisa tidak bisanya, wallahu alam. Jadi tidak ada yang kepastian. Sama gini, tidak ada yang bisa menjamin seseorang itu bisa pulih kalau dia direhab. Contohnya, Amar Zoni 3 kali ketangkap, udah rehab. Contohnya Nunung, bolak-balik ketangkap, ya kan? Sekarang sudah pulih. Kemarin lagi baru ketangkap, ya kan? Ya kan? Baru artis-artis ini kan baru lagi ketangkap. Sudah ada jejak-jejak rehabilitasinya. Artinya dia tidak bisa normal. Maka jangan coba-coba. Nafza ini ketergantungannya tidak bisa. Kalau kau direhab, kau tidak bisa kembali sebelum kau menggunakan nafza. Maka istilah yang digunakan adalah istilah pulih. Pulih itu apa? Pulih itu suatu kondisi yang pada saat tertentu dia bisa balik lagi ke kondisi awalnya. Contohnya, kau pilek, flu, ya kan? Kau minum obat Panadol kah, obat flu kah, hilang flumu. Kau itu bukan sehat. Kenapa? Karena virus flu di dalam tubuhmu itu dibuat tidur. Apa buktinya? Kalau kau lagi main hujan, kena hujan, minum es, ya kan? Buka baju panasan, kalau laki-laki itu di kosan ya kan, berkipas. Besoknya batuk pilek. Artinya apa? Hidup lagi dia. Itulah pulih tadi. Jadi ketika keadaan dia bagus, netral, tidak minum es, tidak hujan-hujanan, dan lain-lain, dia sehat, pulih gitu. Nah, kalau di dalam kehidupan itu fluktuatif, nggak ada orang hidup nggak ada masalahnya, ya kan? Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah anak, masalah mertua, dan lain-lain, ya kan? Nah, ketika dia mengalami masalah itu dan dia kembali lagi menggunakan, kenapa? Karena yang dirangsang narkoba, yang dirangsang rokok, yang dirangsang game online, yang dirangsang film bokep, yang dirangsang game online, itu adalah saraf kesenangan di sini, di otak besar kita. Orang bisa ketawa nonton drama Korea, nonton komedi, bisa senang dia. Orang bisa nangis terharu. Yang dirangsangnya di sini, pusat kesenangan. Maka ketika dia sedih, dalam kehidupan dia ada masalah, dicarinya itu. Apa yang bisa membuat dia senang?
Orang yang ngisap rokok dicarinya apa? Ketenangan. Karena diserangnya sama di sini, saraf ini. Otak besar di sini. Saya lupa nama apa bagian otaknya. Biasanya Pak Eka jelaskan itu di awal itu, mana saraf yang diserang orang yang menggunakan zat-zat ketergantungan. Jadi zat ketergantungan itu bukan narkoba, rokok, itu adiktif. Namanya adiktif itu ketergantungan. Yang diserangkan di sini. Termasuk film bokep, termasuk nonton film. Ya nonton yuk ngapain? Biar nggak stres, katanya. Nonton film, bioskop, gitu. Karena diserangnya ini. Saraf kita yang ada di sini memberikan kesenangan, rileks, santai, bisa ketawa, bisa nangis. Tapi side effect dari narkoba itu yang bahaya, gitu. Membuat ketergantungannya, putus juga saraf di situ. Nah, jadi pulih tadi itu kalau dia tidak direhab di panti, jadi menurut saya pribadi tidak ada jaminan orang bisa pulih. Maka jangan coba-coba gitu. Nah, kalau yang masih belajar coba-coba merokok, coba-coba pakai ganja, hentikanlah. Pak, satu lagi Pak, saya mau nanya, kalau misalkan orang yang udah pernah pakai narkoba, terus dia relapse, terus dia pakai lagi, tapi pengakuannya itu dia nggak ada merasakan yang namanya craving gitu, keinginan lagi di saat dia sadar oh dia pengen pulih gitu. Cuman alasan dia relapse ini karena ada suatu Relapse hal, itu masuk ya, keluar lagi loh. Keluar masuk lagi ya, gitu. iya makanya dia bilang dia relapse itu karena misalkan dia ada masalah, terus nggak ada teman cerita, makanya di situ dia relapse gitu. Tapi di saat dia sadar ingin pulih, nggak mau masuk ke situ lagi, di situ nggak ada rasa-rasa Oh, craving, kan nggak ada Pak dibilangnya. iya kan derajatnya beda-beda, Bu. Oh Ibu kalau walaupun minum Panadol sakit kepala bisa sembuh, orang ada yang mesti minum paracetamol, ada yang mesti pakai resep dokter, ada yang bisa sembuh cuma 3 hari, ada yang perlu disuntik kalau demam. Tergantung derajatnya berapa lama dia menggunakannya, berapa besar, berapa sering dia mengkonsumsi. Adiktif itu kan ketergantungan itu dimulai dari situ. Itu. Jadi kalau dia masih jadi yang tahap coba-coba, tahap pemakai awal, maka di situ di programnya ada namanya level derajat yang masih bisa diterima. Biasanya itu saya tuliskan di situ. Level awal, menengah sama berat. Jadi istilah mereka ada entry apa? Saya lupa baca di buku itu ada level-level mereka. Jadi yang bisa pun diterima di rehabilitasi sosial itu tahap awal sama menengah. Tapi kalau yang udah setengah gila, mereka nggak mau terima. Gitu ya. Yang setengah gila, yang ketergantungan obat, yang dia harus di medis, RSKU, tidak ada diterima di rehab. Makanya nama pantinya Panti Rehabilitasi Sosial. Oke? ya. Jadi derajatnya derajat awal, coba-coba, mulai ketergantungan, atau mulai agak parah. Udah jual kompor mamanya, kemudian gas udah dijualnya. Nah, itu masih derajat menengah. Jadi yang derajat tingginya apa? Yang derajat tingginya itu biasanya gelagatnya dia misalkan udah ngomong sendiri. Udah setengah gila, udah putus. Saraf udah putus. Nah, kemudian apa? Kalau tidak pakai itu dia bisa diantukkannya kepalanya. Karena pada saat sakau itu tidak mendapatkan narkoba itu, maka dia harus punya uang untuk membeli tadi gitu. Itu derajat yang sudah parah. Itu masih bisa menengah. Tapi Berarti kalau Pak, udah levelnya lebih tinggi, tidak bisa di situ. Dia masuk ke dalam psikiater atau ketergantungan obat atau RSKU. Jadi kalau derajat-derajat masih awal, masih menengah, itu diterima di rehabilitasi sosial. Jadi pertanyaan tadi, dia merasa, iya kan rasa dia. Oke, kenapa? Karena ketergantungan zatnya. Sama kayak di kata Jastro tuh, penyadaran akan adanya masalah. Ya kan? Di casework. Mau setengah mati kau mengatakan kau bermasalah, tapi orang itu ketika dia merasa tidak ada bermasalah, cuma, itu kan rasa dia.
ada orang yang merokok, ya kan? Mau kau kasih pun foto apa bolong di sini ya, di bungkus rokoknya ini ya. Merokok membunuh bolong, paru-parunya bolong, dihisapnya juga. Kenapa? Karena dia nggak sadar bahwasanya itu merokok itu bermasalah. Mau kau kasih pun ayat agama, ya kan? Dibantahnya lagi tidak ada tertulis di Al-Quran itu rokok haram katanya. Kenapa? Karena dia tidak sadar sedang dalam yang sadar itu dia bermasalah orang lain yang di luar dia. Maka aku bebek aja kok. Aku merokok 1 bungkus sehari, nggak ada masalah, sehat-sehat. Kakek aku merokok, umurnya 80 tahun, nggak ada masalah, sehat-sehat. 1001 alasan akan dikeluarkannya. Kenapa? Karena dia tidak sadar akan adanya masalah. Itu dia. Oke? Iya, Pak. Ya, makasih, Pak. Oke, ada lagi? Pak, kebetulan saya juga punya kerabat yang lagi di rehab ini, Pak. Kira-kira kalau Oke. saya masukin ke Insaf itu dia antena lama atau enggak, Pak? Waduh. Anda saya kasih nomor alumni kita aja. Anda hubungi dia. Oh, boleh. Mana Soalnya saya di tahu administrasinya di sana. Tapi kau bilang saja nanti bahwa kau mahasiswa Kesos. Salam dari saya. Mudah-mudahan dapat apanya lah antrian. Karena Sumbagut, Sumatera, bagian utara termasuk Aceh, rujukannya di situ. Jadi untuk wilayah Insaf, dia di Lau Bakri posisinya. ya soalnya kerabat saya ini udah beberapa kali juga di rehab, Pak. Dan Iya, tidak ada jaminan. ya, Makanya nanti kalau belajar sampaikan dia yang paling besar dominan, yang paling dominan dalam memberikan dukungan setelah dia keluar, siapa? Keluarga, siapa? Teman-temannya, dan diri dia. Gitu. Percuma aja kalau dia itu percuma. Artinya orang akan menyalahkan rehab, udah bolak-balik di rehab kok nggak pulih-pulih gitu. Karena rehabilitasi sosial ini tidak sama kalau kau kayak sakit, masuk ke rumah sakit, dikasih obat, sembuh. Tidak. Maka istilahnya pulih. Maka setelah yang dirubah apa? Yang dirubah itu perilakunya. Maka itu di buku itu. Untuk perubahan perilaku. Maka dibuatlah daily activity. Dari bangun 6.30 sampai tidur jam 11 tuh kegiatan semua. Diharapkan nanti setelah dia keluar dari sini, kegiatan itu akan diterapkan di rumahnya. Dia akan tetap bangun 6.30. Apa yang dilakukan setelah 6.30? Atau mungkin sholat subuh. Sholat subuh jam 5. Terbiasa dia bangun jam 5. Sholat subuh. Habis sholat subuh ngapain? Dia olahraga. Habis olahraga ngapain? Sarapan pagi. Kemudian beraktivitas. Sekolah atau bekerja. Itu yang dilakukan. Nah, pada saat dia tidak di rumah, kemudian dia beraktivitas, maka dia harus bisa menjaga diri dan lingkungan dia. Teman-teman yang selama ini bergaul sama dia. Itu tidak boleh lagi dijumpain. Maka yang aftercare tadi itu takut dia untuk pulang. Kenapa? Program aftercare. Karena dia takut akan bertemu dengan teman-temannya, takut dengan lingkungannya, sehingga dia balik lagi teringat. Karena daya tahan tubuh seseorang itu, ketika tadi ada masalah dia, ada batasnya. Maka butuh support system, sistem bantuan untuk membentengi dia, untuk tidak lagi teringat. Maka kalau Anda cek nanti, kalau boleh kalian masuk nanti ke apa? Ke kamar mandinya, tidak pernah ditemukan di situ namanya apa? Mesin cuci itu yang apa? Yang bubuk. Kenapa? Karena di otak dia nengok bubuk itu kayak nengok apa? Nanti dibakarnya pula, tinggal cari ya botol aqua. Karena apa? Dia waktu di rehab itu nggak boleh diingatkan dengan itu tadi. Serbuk itu gitu. Tapi ada yang merokok kok. Iya diperbolehkan. Anda lihat nanti. Misalkan di tempat sana. Misalkan yang di Sibolangit Center. Itu di depan-depan itu orang itu merokok habis main bola gitu kan. Nanti ada yang merokok. Kasih. Nggak ada masalah.
itu pada saat mereka sudah kuat dia. Tuh. Bahkan snack sorenya salah satunya apa? Rokok gitu. Anda boleh cek nanti ke sana. Oke? Tadi maaf saya potong, artinya kita tidak bisa menyalahkan apa rehab, bukan tidak bisa menyalahkan. Jangan kita berprasangka kalau dia sudah direhab sudah pasti bagus, tidak. Gitu. Karena dia tadi sama kayak apa? Kayak orang pilek, orang flu. Pulih. Tapi kalau dia tidak direhab tadi, kasusnya si Neisha tadi di rumah atau apa, ya saya tidak bisa katakan dia bisa pulih. Kenapa? Karena ada program. Program itulah yang dibuat untuk melatih kebiasaan. Jadi kalau dia tidak mendapatkan sugesti, gimana dia bisa merubah perilakunya gitu. Sampai berapa lama istrinya bisa menemani dia tadi gitu. Contohnya. Ya, kalau di sini dari 6.30 sampai jam 11 loh. Maka berganti-gantian sana pekerja sosialnya yang memberikan materi, ada nanti konselor adiksi, ada nanti yang lain-lain gitu. Oke? Lanjut, silakan. Silakan dilanjut tadi siapa? Yang nanya tadi ya, Pak? Iya, Jaki ya, Jaki. silakan Oh Zaki. ya Pak, Eh, orangnya sih udah berapa kali Pak ya direhab Pak ya? Udah 3 kali direhab. Di penjara udah hampir 3 kali juga. Kemarin udah dibawa ke Malaysia Pak. Saya sempat bawa ke Malaysia. Di sana ditanganin, dikasih ada obat, tapi katanya obat itu nggak boleh diperjualbelikan Pak. Jadi obat itu kalau di Malaysia yang saya tahu tuh dia panti rehab yang dari negaranya tuh untuk ngasih obat seumur hidup Pak. Jadi selama dia masih itu obat apa untuk setelah dia sakau gitu, setelah dia sakau nanti obat Iya. itu dikasih gitu. Tapi tempatnya dia ada tempat apa senternya itu Pak. Jadi dia nggak boleh diperjualbelikan dan di peredaran gitu. Sebetulnya kalau Iya. masalah Lanjut. masalah di lingkungan Pak, eh dia sebetulnya udah ke tahap ini Pak, udah mencari-cari lagi gitu. Sempat dibawa ke Aceh, di Aceh baik lah gitu. Bawa ke Aceh baik, bawa lagi ke Medan, dia keluar lagi lah nyari-nyari link-linknya lagi untuk nyari barang itu gitu. Iya. Bolak-balik udah akhirnya di TV kemarin Pak dijemput di rumah sama Iya. polisi. Kemarin kami jebak dia di rumah Pak gitu. Karena sih dia kalau udah make Pak satu hari dia tidur nggak bangun tuh Pak. Besok paginya lagi baru dia bangun. Besok pagi nanti udah minta duit lah, lempul 100 dah. Uangnya kalau Iya. nggak 7 Paket juti, sekali isap pun udah tenang dia kan, udah nge-fly dia. Yang penting uangnya dapat kalau tiap hari. iya, uangnya kalau nggak 7 dolnya ya untuk itunya. Ya, kalau nggak ada Kali, baru nah, nggak dikasih duit baru mencuri kan. satu kali nggak dikasih kan, karena dia kan modelnya Pak tiap jam 3 malam gedor-gedor kamar minta duit. Sekali nggak Iya, karena dikasih, lagi sakau untuk dan paginya itu TV harus dia bilang. dapat. Mm. Gitu lah Oke, Pak. Jadi jadi kalau mau ke apa ke Insaf, Insaf insaf itu ya. gratis. Tapi saya yang tidak tahu tadi pertanyaannya berapa lama waiting listnya. Kamu hubungi nanti, kamu hubungi saya kasih nomor alumni kita. Kamu bilang masuk Gesos, dapat salam dari Bang Pajar, saya mau menanyakan tentang ini bilang. Tapi saya tidak bisa pastikan berapa apanya waiting listnya atau apa, ya. Baik Pak. Baik. Oke, kita lanjut dulu ke materi. Jadi, kalau kita berkaca dari buku praktikum, tolong dibuka dulu Sultan. Iya. Nah, ini group work. Oke, dari intervensi dulu nih, bentar nggak apa-apa. Nah, ini dia kelompok ini mezo. Jadi di rehab itu di mezo sini. Group work-nya dan terapi ya inilah dia kelompok ini. Jadi bedakan di sini kan ini kan menurut si Jastro dia bagi 3 ada family. Family itu dia untuk yang keluarga, ayah, ibu, dan anak yang mesti tinggal satu rumah. Ataupun kelompok. Jadi intinya lebih dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Itu masuk ke dalam kelompok.
apa kelompoknya satu darah atau keluarga, itu dibedakan lagi sama dia. Maka di rehab itu dia berkelompok, rehabilitasi sosial. Ke bawah, ke tahapannya, tahapan. Nih, group work. Ini case work. Nah, group work. Bentar, Pak. Group work. Group. Nah, ini dia metode penanganan. Terus, bawa lagi. Lagi. Ini Pak B. Metode penanganan tahapan grup work. Oke, bawah. Nih tadi, lebih dari 1-2 orang atau lebih dia masuk dalam kelompok nih, saya bilang tadi nih. Oke, maka di sana berkelompok property community-nya. Oke, tidak case work, bukan perorangan tapi per kelompok. Ini tadi yang saya katakan, kayaknya kalau kita rasa dia butuh case work boleh, tapi dalam program yang dilaksanakan dia menggunakan group work. Ke bawah, tahapannya dimulai dari apa? Oke, ini group work, ini perspektif nih. Bentar. Ini yang apa? Si tadi rehabilitasi sosial ya. Social control group work dan therapeutic group work. Oke. Ini yang banyak. Jadi kelompok ini jangan dianggap cuman untuk rehab, enggak. Pemberdayaan ekonomi pun pakai kelompok. Contohnya kelompok usaha bersama, dulu zamannya PSB ada KUB namanya. Ini ya yang apa, kalau siang sore suka ngerumpi depan pintu ya kan, nyari kutu di desa yang tidak produktif dibentuk menjadi kelompok UB. Nah, jadi dari sini apa awal teorinya. Jadi teori kelompok tadi itu dia akan berdaya secara kelompok gitu. Nah, jadi pemberdayaan ekonomi. Mulai ada lagi kita kenal namanya kelompok tani, ya kan? Nah, itu kelompok gitu. Rehabilitasi narkoba, sosial narkoba itu pun dia secara berkelompok. Untuk apa? Karena ada kelebihan ketika kelompok tadi itu ada saling mengingatkan apabila ada satu anggotanya. Tapi sering bermasalah, paling sering. Kenapa? Terlalu banyak orang, pasti lebih banyak masalah. Kepalanya sama, rambutnya sama hitam, tapi pendapatnya beda. Ini sering terjadi perkelahian dalam kelompok. Itu masalah kelompok yang paling sering, pecah kelompoknya. Nah, maka di sini kalau kita lihat apa ke bawah lagi, tahapan sebelum tahapannya, ini tahapan naik ke apanya? Ke kelompok kecil, kelompok sedang, sampai ke masyarakat. Ke bawah lagi. Community care, dan lain-lain. Ini intervensi komunitas. Direktif and non-direktif. Nah, ini untuk masyarakat luas. Bukan ini. Tahapan group work. Yang kelompok. Yang Terus. menurut Zastro itu kan, Pak? Iya. Yang kelompok yang tapi. Mana ya? Kemarin saya ada baca, lupa ya. Nih. Ini yang umum atau general? Oke, ke bawahnya ini sama bisa dipakai ya. Habis. Atas mana yang group work? Group work. Facebook.
Udah habis nih Pak, ini bawah. Ini Masa nggak ada? taruh. Ini perspektif tadi. Atau buka di apa? Di pengantar Kesos Isbandi Minto Adi ada bawa. Ada Pak, bentar. Yang Ada apa? buku putih padi ini kan Pak? Ya, buka di halaman 162. Kalau saya tidak salah 168. Ada tahapan grup work di situ. Ini Harusnya Pak, ada. itu Ya. grup work menurut Zastro kan Pak. Yang pertama tuh tahap persiapan. Yes. Yang kedua tuh tahap asesmen. Yang ketiga Ya. tahap perencanaan alternatif program. Yang Oke. keempat itu tahap memformulasikan rencana aksi. Yang kelima tuh Betul. tahap pelaksanaan atau implementasi program. Yang Hmm. keenam tuh tahap evaluasi atau proses dan hasil perubahan. Yang ketujuh tuh tahap terminasi, Pak. Oke. Itu tahapan dari ahli atau penjastro. Sekarang kita ke tahapan umum. Di sini tadi tahapan umum dari asesmen sampai ke terminasi sama, lebih kurang sama. Tadi lagi bawahnya, lah bawahnya. Ini, Pak. Tadi kayak di atas itu ada loh. Ke atas, ke atas. Lagi, lagi. Terus, lagi. Oh ini Pak, 7 tahap terminasi. Ini Pak. dia. Oke, nah ini. Persiapan dan lain-lain, tahap interaksi sosial. Oke. Nah, ini yang dilakukan seorang pekerja sosial, persiapannya dari mana? Persiapan petugas itu ya diri dia sendiri sama persiapan lapangan. Artinya dia harus menyiapkan apa yang akan dilakukan kepada klien ataupun kelompoknya. Nah, setelah Anda merasa sudah oke, persiapan dirinya, lapangannya seperti apa, baru ke assessment. Assessment di sini, ya, ini kan kita ada assessment, mereka ada assessment juga. Assessment yang di group work pada saat daily activity. Maka lihat di sini, dia membutuhkan mengidentifikasi masalah yang dibutuhkan. Sama, bagaimana caranya? Guna menggambarkan unsur desa dapat beberapa teknik. PLA ini kalau dia apa ya? Kalau dia masyarakat. Jadi kalau kelompok kecil pakai apa? Maka kemarin saya suruh cari itu tools dalam assessment, baik casework ataupun group work. Sudah ada? Belum? Catat tugasnya. Tools ataupun alat yang bisa digunakan pekerja sosial dalam casework dan group work. Apa saja? Jelaskan dan bagaimana cara melakukannya. Kemarin tuh ada Pak, saya tampilkan. Bentar ya Pak. Mana? Taruh. Sudah dibagi casework sama group work? Aduh, di mana dia? Belum. Kapan kau tampilkan? Kita aja baru berapa kali pertemuan. Nanti ini yang pengantar kesos kau tampilkan. Kayaknya saya salah tuh, bentar. Salah lah. Udah nanti ini tugasnya. Berarti nanti saya mau jelaskan. Assessment itu bagaimana dalam group work, dalam casework terkait di nabza. Tapi kan di mata kuliah nabza dia menggunakan group work kan. Group worknya pakai yang ini. Oke. Nah, jadi bagaimana assessmentnya? Berarti harus tahu apa alatnya. Assessment itu apa? Menggali informasi, mengidentifikasi masalah. Tambahkan lagi di sini ada kekurangannya di sini. Bio, sosial, bio, psikologi, sosial, spiritual. Jadi ada 4 tadi, bio, psiko, sosial, spiritual. Jadi itu yang di assessment. Apa yang berikut di assessment? Bio, bionya apa? Tergantung jiwa. Apakah dia ada gejala-gejala, dengar-dengar bisikan apa goib gitu. Ada apa klien seperti itu gitu. Mahasiswa saya juga ada sering dengar-dengar bisikan gitu. Saya tak sebutkan nama sama tamunya. Ini bukan melanggar prinsip kerahasiaan, tapi untuk membuktikan bahwasannya ada penyakit bio, fisiknya sehat, dibawa ke rumah sakit nggak ada masalah. Tapi dia sering ada bisikan-bisikan katanya.
Kalau malam mau tidur kayak ada yang bisik-bisikkan di telinganya. Mengenai jiwanya. Kemudian nanti psikologisnya. Psikologisnya itu merasa rendah diri, kemudian tidak pede, emosional, mudah marah, mudah menangis, sampai berkepribadian ganda dan lain-lain. Ya, bisa apa? Moodnya bisa kayak roller coaster. Tiba-tiba marah, tiba-tiba senyum, udah ketawa, tiba-tiba nangis. Nah, itu bermasalah. Atau orang pada ketawa semua dia nangis, ya bermasalah. Gitu. Itu yang harus di assessment bio, psiko, sosial, spiritual. Pakai apa? Itulah toolsnya tadi. Maka cari apa saja tools atau alat yang digunakan. Salah satunya tadi ada metode Delbecq, ada metode Delphi yang di buku Intervensi Komunitas. Udah ada bukunya, tonton. Intervensi komunitas yang warna merah ya, Pak? Bukanlah yang putih. Merah itu juga, itu yang versi lamanya, yang putih. Penulisnya sama, Isbani Ruminto Adi. Ya, ada ke? Penulisnya siapa itu? Penulisnya Isbandi Rukminto. Iya, sama. Itu guru besar Kesos UI. Ada di situ metode Delbecq, metode Delphi, metode-metode dalam kelompok. Toolsnya, apa yang digunakan seorang community worker atau pekerja sosial dalam melakukan assessment? Bagaimana cara melakukannya? Sehingga nanti didapatkan prioritas masalah dalam kelompok tadi. Biasanya kelompok yang baru terbentuk itu kan sulit untuk memiliki satu pemahaman visi misi. Berbeda kepala, berbeda pandangan, berbeda culture, berbeda pendidikan, berbeda, banyaklah perbedaannya dalam kelompok. Maka kelompok tadi rentan pecah. Masuklah dia ke tahap perencanaan. Nah, perencanaan ini apa yang harus dilakukan? Dia harus membuat namanya suatu planning ataupun gambaran kita mau ngapain dalam kelompok ini. Jadi membangun rasa kebersamaan, kemudian saling mengingatkan, bekerja sama. Maka di sini kalau ada satu kelompok 10 orang, satu melakukan kesalahan, yang 9 juga dihukum. Nah, one for all for one katanya. Maka jangan ada di antara kita yang melakukan kesalahan, karena kalau kau melakukan kesalahan, maka 9 lagi akan dikenakan hukuman juga. Suruh nyapu, cabut rumput, dijemur, dan lain-lain. Itu yang diterapkan di situ gitu. Kesalahan tidak mengikuti, tidak disiplin, dan lain-lain. Ya. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu di sini. Jadi, saya mulai dari tahap assessment sampai perencanaan. Tapi kita ke bawah dulu. Ini yang punya Jastro. Oke, ada rencana aksi sama. Ini saya mau kasih gambaran bahwasannya kalau menurut ahli pakai yang ini. Kalau mau yang lebih simpel pakai yang bawah. Ke bawah Sultan. Yang tahapan general. Tahapan umum. Ya. Nah, ini. Pakai yang ini. Ini udah di apa? Sudah saya kombinasikan lah. Jadi menurut saya jadinya ini. Saya ambil dari sana, saya comot dari sini, saya ambil lah gitu. Jadi tetap assessment dulu. Toolsnya apa? Jelaskan apa alatnya dan bagaimana cara menggunakannya. Jadi assessment ini menggali informasi sehingga nanti dapatlah apa yang menjadi masalah. What's the problem? Kemudian kita akan buat perencanaan program. Ini yang dilakukan seorang pekerja sosial terhadap kelompok. Ini kalau kita bicara kelompok ya, berbicara kelompok activity daily tadi. Nah, Anda di lapangan nanti nggak kayak gini, nggak akan dapat, karena dia harus sampai berbulan-bulan. Anda ke sana nanti berinteraksi, mencoba berinteraksi dengan pekerja sosial. Betul nggak dilakukan mereka kayak gini? Konselor di buku yang satu lagi itu, betul nggak mereka melakukan kayak gini? Mengobservasi dulu, mengamati, mewawancara tentang apa aktivitas, itu yang Anda lakukan. Tapi kalau mau melakukan ini harus memang full.
Kalau ini Pak izin Pak, kalau yang tadi tahapan cashwork yang dari Zastro sama Skidmore kan Pak. Yang dari toolsnya tadi tuh ada genogram, group work, diagram Venn, metode Delbecq, metode DLP itu Pak. Pak Fajar, sinyalnya. Halo Pak Fajar. Ya, Bapak itu keluar. Sorry ya, campak. Jadi ini dia. Tugasnya adalah pertama, Anda mengetahui tools dalam assessment, casework, dan group work. Kemudian sebutkan dia, kemudian jelaskan, dan bagaimana caranya. Baru nanti buat kelas ganti kita akan bahas tahapan-tahapan ini bagaimana seorang pekerja sosial melakukan itu di Nabza, di group work. Jadi ini supaya lebih gampang, kalau mau menggunakan ahli pakai Jastro yang tadi. Nggak ada masalah, sama aja. Ada pertanyaan sampai sini, silakan. Berarti Pak yang yang tahapan casework-nya itu yang menurut Zastro sama Skidmore kan Pak? Iya, toolsnya saja yang dibutuhkan, sorry, saya ulang. Tugasnya, Anda cari tools dalam assessment. Assessment ini kan penggalian informasi. Caranya seperti apa? Bagaimana caranya melakukannya? Tahapan apa? Anda bisa jelaskan loh. Kalau misalkan ada genogram, misalkan genogram itu apa? Bagaimana cara makainya? Diagram pen itu apa? Bagaimana cara makainya? Yang gitu-gitu. Jadi toolsnya ini digunakan tuh apa? Ini untuk casework. Kalau group work apa? Ini untuk group work. Jadi jangan Anda pakai nanti casework di group work. Nggak nyambung. Kenapa? Karena group work tadi adalah banyak orang. Beda pendapat. Pasti nggak akan sama nanti masalahnya. Gitu. Kalau casework dia lebih personal. Gitu. Bayangkan dari 8 sampai 10 orang. Masing-masing ada masalah. Mana prioritas masalah yang akan kita selesaikan? Nah, apakah masalah pribadi atau masalah kelompok? Masalah kelompok, karena kita berbicara tentang kelompok. Itu yang harus Anda pahami dulu. Itu dulu. Sudah jelas? Jelas, Pak. Baru di perencanaan program sedikit saja. Apa itu perencanaan program dan bagaimana membuat perencanaan? Planning itu seperti apa? Oke. Jadi ada beberapa tahapan. Ini tahap perencanaan gitu kata dia. Ini ada di sini saya jelaskan perencanaan. Terus bagaimana membuat perencanaan gitu? Buat rencana program gimana? Masa Anda mau menyusun apa? Manajemen kasus Anda nggak tahu membuat perencanaan. Ini kan untuk anak PKL nih. Udah saya tuliskan dengan jelas dan lengkap gitu. Mau casework mau group work. Jadi harapannya Anda PKL nanti beberapa semester lagi udah nggak bingung lagi mau ngapain. Kami mau ngapain? Ya ini praktekkan ini. Kalau ke casework itu, kalau ke group work kayak gini, kalau ke community organization, community development pakai yang lebih luas. Bawahnya ada. Itu dia. Oke, tapi harus bisa kekuasain apa toolsnya, bagaimana caranya, sampai dengan luaran-luarannya pun itu sudah tertulis jelas. Jadi, tugas pertama adalah identifikasi tools dalam assessment casework dan group work, kemudian Anda mampu menjelaskannya. Tugas kedua adalah perencanaan program yang baik itu gimana cara buat perencanaan program. Ada nggak tahap-tahapan perencanaan? Itu materi untuk hari ini. Silahkan dicari kelas gantinya, kita akan bahas lagi kalau bisa dalam minggu ini. Karena saya ada hutang banyak kelas sama Anda. Ini sudah pertemuan 13. Artinya cuma 2 minggu lagi pertemuan untuk reguler perkuliahan. Ada pertanyaan silakan. Kalau di hari non kerja Pak kayak Sabtu itu nggak bisa ya Pak?
Sabtu bisa, tapi dikonfirmasi di hari Sabtunya ya. Jangan jauh hari. Kadang-kadang saya tiba-tiba keluar sama keluarga gitu. Jadi Oh kalau iya, dari konfirmasi di hari Sabtunya mungkin bisa. Jadi jangan jauh hari. Kalau jauh hari nanti tiba-tiba keluar gitu. Jadi kalau memang nggak ada keluar, kita kuliah oke. Kira-kira gitulah. Terserah jamnya nanti mau apa. Kalau saya bisa, kita 1,5 jam, 2 jam kita kuliah untuk saya jelaskan apanya. Ada lagi? Tidak ada? Sudah paham apa materinya? Sudah paham apa tugasnya? Kira-kira sudah dapat gambaran bagaimana seorang pekerja sosial di Nabza? Ada banyak profesi di sana. Kemudian apa tupoksinya si pekerja sosial? Ini yang saya sampaikan hari ini. Semoga ada pertanyaan. Tidak ada? Ada yang mau didiskusikan? pas sih Pak, pas. Ya, yang lain Sultan banyak ini manusianya. Jangan apa? Ini kalau kelompok ini yang buat rusak kelompok ini. Salah satunya yang buat rusak kelompok apa? Satu orang terlalu banyak berbicara aktif, yang lain diam. Itu yang nggak boleh dalam kelompok. Artinya harus berkesetaraan. Nanti Anda boleh cek tuh di kelompok itu masalah dalam kelompok itu biasanya apa gitu. Oke, tapi karena si Sultan kan ketua Komting dia, mewakili perasaan-perasaan orang-orang teraniaya sama dosennya. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan ataupun mau diskusikan, itu materinya. Saya harap ada lengket sama Anda materinya, kemudian bisa bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin lift. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih, Pak. Pagi, Pak. Pakai sos. Dia masalah ada satu kelompok, dia ada satu individu yang terlalu banyak bicara. Jadi nggak boleh bicara. Terlalu Habis banyak itu bicara kok Indonesia. Diem kau bocor. Salah.